Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس إلى صاحب الكتاب إمام محمد الفضلي وصاحب شهر من إبراهيم البيجوري نفعنا الله به وبعلومهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Mana yang lain? Siram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih bicara tentang perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sudah kita bahas bahwa di antara perkara jaiz bagi Allah adalah kebolehan bagi Allah menciptakan khair wasyar, menciptakan perkara yang baik dan menciptakan perkara yang buruk. Maksudnya adalah bahwa setiap hamba diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memilih jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka orang yang memilih jalan kebaikan itu adalah atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memilih jalan keburukan adalah dengan tidak diberinya hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, jalan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah memiliki hidayah, maka boleh saja diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah boleh saja mencegahnya dari siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga Allah lah yang mentakdirkan seseorang akan jadi orang yang baik atau orang yang buruk. Adapun kita sekarang tidak tahu siapa orang yang sekarang ditakdirkan baik dan ditakdirkan buruk, karena kehidupan kita belum berakhir. Kita akan tahu takdir itu baik atau buruk setelah berakhirnya kehidupan kita. Maka yang kita tahu sekarang ini hanyalah alamatnya. Kita berada pada alamat mendapatkan kebaikan
atau berada pada alamatnya mendapatkan keburukan. Kalau kita berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya Allah, maka berarti kita berada pada jalan alamat mendapatkan kebaikan, berada pada takdir yang baik. Kalau alamatnya kita kok selalu mengingkari, menolak apa yang jadi perintah-perintah Allah, maka alamatnya kita berada pada jalan yang buruk. Maka itu jadi alamat kita ditakdirkan jadi orang yang buruk. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang qadha wal qadar. Menyikapi qadha wal qadar, kita sudah bahas, ada yang mengatakan qadha itu adalah ilmunya Allah, ada yang mengatakan qadha itu adalah iradahnya Allah. Kenapa dibedakan? Karena ada beberapa pendapat kelompok-kelompok manusia. Ada pendapat pertama mengatakan Allah mengetahui mana yang baik, mana yang akan jadi orang buruk, tapi Allah tidak menghendakinya, Allah tidak mengirodahnya. Jadi Allah hanya mengetahui fulan akan jadi orang baik, fulan akan jadi orang buruk, tapi jadinya dia buruk maka itu bukan atas kehendaknya Allah. Jadi Allah hanya mengetahui. Ini sebagaimana pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Seperti ketika terjadi perdebatan antara Imam Asy'ari dan Imam Ali Al-Jubai. Imam Asy'ari mengajukan 3 pertanyaan. Kalau ada orang dari kecil dia berbuat baik, sampai gede dia baik, sampai mati dia baik, maka matinya masuk mana? Dijawab oleh Ali Al-Jubai, masuk surga. Karena Allah mengetahui dia akan jadi orang baik, maka dibiarkan dia hidup sampai gede, sampai dia mendapatkan amal baik dan mati dalam keadaan kebaikan, maka matinya dimasukkan surga. Yang kedua, kalau ada orang yang dari kecil jelek sampai gede jelek, berbuat maksiat hingga mati maksiat, kemana matinya? Maka matinya akan masuk neraka, karena dia mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau ada anak kecil belum dewasa lalu mati, matinya masuk mana? Kata Ali Al-Jubai, maka matinya masuk surga. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia akan gede, dia akan berbuat maksiat, maka Allah mencegahnya dari maksiat hingga dimatikan waktu kecil, maka Allah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi dia masuk surga karena Allah tahu kalau dia gede akan berbuat maksiat. Maka dengan jawaban itu Imam Asy'ari nanya, lah kalau begitu orang yang udah gede dia berbuat maksiat, kenapa nggak dimatikan waktu kecil? Kan mestinya Allah menyelamatkan semua hambanya. Kenapa ada hamba yang diselamatkan, ada hamba yang nggak diselamatkan? Maka dari jawaban itu Ali Al-Jubai berhenti menjawab, menunjukkan dia nggak bisa menyelesaikan persoalan tersebut, menunjukkan bahwa kebaikan itu adalah haknya Allah. Allah boleh aja menolong hambanya untuk dapat kebaikan, boleh saja tidak mendapat kebaikan. Karena pendapat Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu harus berbuat kebaikan pada hamba-hambanya. Kalau begitu mestinya orang yang gedenya akan maksiat dimatikan semua waktu kecil hingga dia nggak sempat berbuat maksiat. Ini pendapat ini secara zahir sama dengan pendapatnya orang-orang Nasrani yang mengatakan kebaikan Allah itu tanpa batas. Allah itu, Tuhan itu harus berbuat baik kepada hambanya tanpa ada batasnya. Hingga dikatakan, mereka mengatakan kalau Allah tahu seseorang hamba akan berbuat maksiat,
Kenapa hamba itu dibiarkan hidup sampai gede? Kan harusnya Tuhan tahu dia akan berbuat maksiat, maka enggak dibiarkan sampai gede. Mereka menjawab dengan sebuah gambaran begini. Kalau ada seorang ibu, lalu ibu itu menyusui anaknya, maka ibu itu tetap harus berbuat baik kepada anaknya. Walaupun anak itu gedenya akan ingkar sama dia, akan berbuat jahat sama dia, tapi karena jiwanya seorang ibu harus berbuat baik, maka anak itu tetap akan disusui, dirawat, diurus sampai dia gede. Walaupun ketika gede nanti dia kurang ajar sama ibunya, maka sang ibu tetap harus berbuat baik. Ini pendapat orang Nasrani begini. Hingga lebih beratnya lagi, orang Nasrani mengatakan hingga Tuhan pun mengutus anaknya dikorbankan untuk mendapatkan menjadi ampunan untuk semua makhluk-makhluknya, menunjukkan bahwa kebaikan Allah, kebaikan Tuhan tanpa batas. Semua manusia akan dikasih kebaikan sama Tuhan. Kalau begitu mestinya tidak ada orang yang masuk neraka. Kalau Allah itu harus berbuat baik, menyelamatkan hamba-hambanya, harusnya semua manusia masuk surga, nggak ada siksaan dari Allah, karena kan Tuhan maha baik. Apalagi Tuhan telah mengorbankan anaknya menjadi juru selamat, pengampun untuk semua hamba-hambanya, maka mestinya semua hamba yang berbuat dosa telah diampuni dan tidak ada yang masuk neraka. Tapi nyatanya Allah, Tuhan menyiapkan surga dan menyiapkan neraka. Jadi kebaikan Allah itu bebas diberikan kepada siapa saja. Allah boleh memberikan seseorang itu hidayah, petunjuk hingga dia selamat. Boleh saja Allah menghalangi seseorang mendapat hidayah. Ya kan dolim. Kalau Allah menghalangi orang dapat hidayah kan dolim. Dolim itu kalau hidayah itu bukan milik Allah. Hidayah itu miliknya Allah, mau dibagi kepada siapa saja itu haknya Allah, hak prerogatif Allah. Allah boleh aja bagi seseorang hidayah, boleh saja menghalangi orang dari hidayah. Makanya ahli sunnah menetapkan qadha qadar itu begini. Allah mengetahui seseorang akan jadi apa saja, dan Allah menghendaki keadaan orang tersebut, dan Allah memerintahkannya. Kalau tiga ini cocok, berarti orang itu diridhoi oleh Allah, gitu loh. Allah mengetahuinya baik, menghendakinya jadi orang baik, memerintahkannya pada kebaikan. Cocok tiga ini berarti dia diridhoi. Ada lagi Allah mengetahuinya, menghendakinya, tapi tidak memerintahkan yang dilakukannya, berarti orang itu tidak diridhoi. Jadi keduanya atas ciptaan Allah. Hamba yang diridhoi ya atas ciptaan Allah, yang tidak diridhoi juga atas ciptaan Allah. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada orang lain mengatakan Allah mengetahui tapi tidak menghendaki. Ada lagi mengatakan Allah tidak mengetahui dan tidak menghendaki. Ahli sunnah tidak, mengatakan i'tiqad kita Allah mengetahui, menghendaki dan memerintahkannya. Ketika ketiganya cocok berarti Allah meridhoinya. Kalau Allah hanya mengetahui, menghendaki tapi tidak memerintahkannya, berarti tidak diridhoi. Ini yang harus kita yakini dalam masalah qadha wal qadar, semua atas takdirnya Allah. Tapi kita tidak boleh menisbatkan takdir buruk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita sekarang melakukan keburukan, kayak seseorang masih doyan minum arak, masih doyan berjudi, masih doyan melakukan hal-hal yang haram, terus dikatakan ente kapan tobatnya? Dia mengatakan ya
belum takdirnya, maka ini tidak boleh mengatakan yang demikian kepada Allah dengan disandarkan kepada takdir. Kenapa? Karena yang namanya amal seorang hamba adalah pilihannya. Sewaktu-waktu dia bisa meninggalkan yang buruk berganti pada yang baik. Jadi nggak boleh hal yang bisa ditinggalkan sewaktu-waktu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lagi kalau orang bertanya begini, ente kok sampai sekarang belum punya anak? Kan udah lama kawin, ya takdirnya belum ada. Itu boleh. Kenapa? Karena orang nggak bisa sewaktu-waktu punya anak. Untuk punya anak harus nunggu ketentuan dari Allah. Jadi ada dua nih. Ada takdir yang boleh disandarkan kepada Allah, ada takdir yang nggak boleh disandarkan kepada Allah. Ketika apa? Kita punya pilihan. Kalau kita nggak punya pilihan, boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kiai-kiai ngomong, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita. Itu pada hal-hal yang kita punya pilihan. Beda sama hal-hal yang kita nggak punya pilihan, boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente dari dulu kerja nggak kaya-kaya, yang belum waktunya kaya, belum takdirnya kaya. Ente nyalon presiden nggak jadi-jadi, belum waktunya jadi presiden, belum takdirnya. Itu boleh. Kenapa? Karena itu bukan pilihan kita. Sesuatu yang bisa kita pilih secara langsung itu adalah usaha untuk ikut perintah atau meninggalkan larangan. Maka dua hal ini nggak boleh disandarkan pada takdirnya Allah. Walaupun hakikatnya kita tahu akan jadinya kita baik yaitu atas ketentuan Allah, akan jadinya kita buruk juga atas ketentuan Allah. Tapi boleh dikatakan takdir Allah nanti kalau kamu sudah selesai. Kamu sudah di surga, kamu di neraka, ditanya, ente kenapa begini? Takdirnya Allah. Boleh. Kalau masih dalam usaha, enggak boleh. Apa gambaran ahli sunnah? Kayak seorang guru. Seorang guru ketika dia membuat ujian kepada murid-muridnya, maka guru itu akan ngontrol. Setelah diberikan soal-soal, muridnya akan menjawab. Maka guru akan tahu jawaban mana yang salah dan jawaban mana yang benar. Ketika guru tahu ini jawabannya salah, kenapa nggak diingatkan? Lawang ujian masa diingatkan? Kalau diingatkan ya bukan ujian namanya. Maka gambaran ahli sunnah itu menggambarkannya demikian. Ketika seorang hamba itu kemudian diberi pilihan, kok dia mendapatkan pilihan yang baik, maka kebaikannya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kok pilihannya pada yang buruk, maka berarti Allah menghalangi hidayah pada dirinya. Dan kembali, hidayah itu milik Allah dan jaiz bagi Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ahli sunnah mengatakan Allah itu berbuat baik, tapi kebaikannya pada hamba-hamba yang Allah kehendaki, bukan tanpa batas. Kalau kebaikan Allah tanpa batas, maka mestinya nggak ada yang namanya siksaan, nggak ada yang namanya neraka gitu. Makanya kita mengenal Allah dengan apa? Dua sifat, Rahman, Rahim. Apa itu Rahman? Pemberian Allah yang menyeluruh. Nah, boleh tuh. Apa yang Allah kasih menyeluruh? Allah kasih hidup, orang kafir dihidupkan, iblis dihidupkan, setan dihidupkan, maksiat dihidupkan. Orang maksiat jadi dikasih napas, dikasih rezeki, dikasih. Tapi ada Rahim. Apa Rahim? Kebaikan yang terbatas. Hanya untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Seperti apa rupanya? Hidayah, Islam, taufik, ibadah,
hingga masuk surga itu rahimnya Allah. Kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ditentukan. Bukan apa dikatakan kebaikan Allah menyeluruh untuk segala hal, enggak. Ada batasnya. Mana yang Allah berikan seluruhnya, mana yang Allah batasi. Oh, saya mau kasih sama fulan doang, fulan enggak saya kasih. Itu haknya Allah. Makanya Kiai sering gambarin begini. Kalau ada orang kaya itu datang kemari umpamanya, terus kamu dikumpulin, kamu dikasih hadiah, kopur 1 juta, bihi 100.000, bet 10.000, itu adil nggak? Oh ya nggak adil dong, masa kok nggak adil gimana? Ini orang kaya datang sendiri, bagi-bagi uangnya sendiri, kok ente yang protes? Kecuali kamu kerja sama dia, gajinya nggak sama, kamu protes boleh. Ini dia, Allah itu datang dengan kebaikannya, maka Allah boleh bagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ada yang orang itu taatnya sampai pol, ibadah semua dikerjakan, yang wajib, sunnah yang wajib kerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Ini kebaikan Allah kasih banyak untuk dirinya. Ada yang enggak dikasih kebaikan, hanya ngerjain yang wajib, yang sunnah enggak dikerjain. Ini bentuk kebaikan yang Allah berikan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kayak Allah kasih kita rezeki beda-beda, Allah kasih kita anak beda-beda. Ada orang kaya, hartanya melimpah, anaknya 1. Ada orang kismin, udah kerjanya ngojek, anaknya 10. Ini gimana Allah ngasihnya kok nggak rata begini? Allah mah terserah Allah mau ngasih siapa saja, kamu nggak bisa protes. Tandanya ini perkara jaiz bagi Allah. Allah boleh jadikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah boleh menghalangi siapa saja yang Allah kehendaki. Itu jaiz yang pertama, yaitu boleh saja Allah menjadikan kebaikan pada hambanya dan boleh menjadikan keburukan pada hambanya. Terus yang kedua, wa ma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara yang wajib pula kita i'tiqadkan di antara perkara-perkara jaiz, annallaha ta'ala yajuzu ayyura fil akhirati lil mu'minin, bahwa Allah itu boleh saja dilihat nanti di akhirat oleh orang-orang yang beriman. Ini i'tiqad ahli sunnah nih, bahwa di antara puncak kenikmatannya seorang hamba apa itu? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamannya begini, kamu tiap hari dikasih kebaikan, pagi dikirimin nasi uduk, sore kirimin nasi padang, malam nasi kebuli, tiap hari dikirimin, rokok dikasih, jajan dikasih. Kira-kira yang kamu inginkan apa? Ketemu sama yang ngasih begitu. Ini yang ngasih siapa? Kayak apa yang ngasih? Saya pengen jumpa. Itu puncaknya kebaikan Allah. Nanti orang-orang mukmin akan diperlihatkan. Oh, ini loh dipilih kamu. Allah yang milih mana saja yang akan diperlihatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang syekh alim yang dia mendapatkan takdir bisa mendapat malam Lailatul Qadar.
Setiap malam Lailatul Qadar dia minta kepada Allah, yang diminta hanya satu, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa melihatmu ya Allah. Gak ada yang lain yang diminta. Andai kita yang ditawarin permintaan itu, mintanya apa? Kaya, kerjaan yang banyak, masuk surga. Kalau orang-orang yang sudah tingkat keimanannya jadi betul-betul tingkat keimanan manusia yang sesungguhnya, yang dia inginkan hanya satu, yang sudah ngasih saya kebaikan yang banyak itu kayak apa sih, saya mau jumpa. Kalau yang diminta hanya surga, surga itu masih sama dunia. Isinya apa? Makan, minum, pakaian, wanita, isinya hanya itu, nggak ada lain, nggak ada. Cuman beda derajatnya. Makanan lebih enak, pakaian lebih bagus, wanita lebih cantik, itu doang. Isinya masih sama. Bagi orang-orang yang nilai imannya sudah nggak ada nilai iman yang hewani, nggak ada nilai hewan yang pakai nafsu, tingkat sudah tingkat ubudiyah kepada Allah, yang diminta hanya satu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keimanan kita wajib mengimani Allah itu nanti akan memberi hadiah kepada hambanya apa? Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah ta'ala allaka ru'yata ala istiqraril jabali. Mana alamatnya, tandanya mana, buktinya mana? Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah mengisyarohkan bisanya seorang hamba berjumpa dengan Allah. Diisyarohkan dengan apa? Dengan bergoyangnya gunung, bergetarnya gunung. Allah berfirman fi qouli ta'ala, fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Kata Allah mengisyarohkan apabila gunung itu tetap gunung itu tidak bergoyang, tidak bergetar, tidak hancur, maka kamu bisa melihat diriku. Ini kisahnya ketika Nabi Musa minta berjumpa dengan Allah. Ya Allah, saya pengen ngelihat engkau ya Allah. Boleh Musa, kamu naik gunung. Kalau gunungnya nggak getar, tetap nggak goyang-goyang, kamu bisa melihat aku. Tapi kalau gunungnya goyang-goyang, hancur, getar, kamu nggak bisa lihat aku. Ini perjumpaan dengan Allah diisyarohkan dengan goyang atau tetapnya sebuah gunung. Nah, kita nanya, gunung itu bergetar atau tetap, hukumnya apa? Jaiz kan? Apa gunung harus diem? Boleh nggak gunung bergerak? Boleh nggak? Boleh. Kalau gunung boleh bergerak, gunung boleh diam, itu isyarah tanda melihat Allah juga boleh-boleh saja gitu loh. Ini jalan pikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wastiqrarul jabal jaizun, maka tidak bergoyangnya gunung atau goyang-goyangnya gunung itu perkara jaiz. Fayakunu al-mu'allaku alaihi minar ru'yati jaizun. Kalau begitu, melihat kepada Allah, berjumpa kepada Allah itu juga perkara jaiz. Beda kalau Allah ngomongnya begini, ente bisa lihat saya. Andai onta bisa masuk botol, bisa lihat saya. Tandanya apa itu?
Mustahil gitu loh. Di isyaroh ini kita pikirkan, Allah mengisyarohkan melihat Allah dengan goyangnya gunung atau enggak goyangnya gunung. Goyang atau diamnya gunung itu hal yang boleh-boleh saja, bukan perkara yang mustahil. Beda kalau Allah mengisyarohkan pada perkara yang mustahil, berarti melihat kepada Allah hal yang tidak akan mungkin terjadi. Terus kenapa Nabi Musa kok nggak bisa lihat Allah? Padahal isyarohnya kalau gunung itu nggak goyang, kamu bisa lihat saya Musa. Nyatanya gunungnya goyang, runtuh, Nabi Musa sampai terjatuh. Berarti kan nggak bisa. Ya, itu tanda nggak bisa dilihat di dunia, gitu maksudnya. Bukan nggak bisa dilihat sama sekali. Jadi orang yang bisa mengisyarohkan ayat Al-Quran itu orang yang akalnya cerdas. Kalau nggak cerdas disimpulkan, tuh Nabi Musa aja nggak bisa lihat Allah, gimana yang lainnya bisa lihat Allah? Padahal itu mengisyarohkan Nabi Musa nggak bisa lihat Allah di dunia. Kenapa? Melihat Allah di dunia hanya untuk satu manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lain. Adapun yang lain bisa melihat Allah nanti di surga. Melihat Allah di surga bukan artinya Allah ada di dalam surga. Lakin ru'yatuna lahu ta'ala bila kaifin. Tapi kalau kita harus pahami bahwa nanti ketika seseorang hamba melihat Allah, melihatnya Allah nggak pakai cara. Caranya gimana lihat Allah? Nggak pakai cara. Kalau kamu lihat saya caranya gimana? Melotot. Kalau merem, ya nggak bisa, nggak kelihatan. Kalau merem, udah melotot, adepan. Kalau belakangin, ya nggak bisa. Itu cara melihat sesama manusia. Kalau lihat Allah gimana caranya? Nggak pakai cara. Allah yang atur bagaimana seorang hamba melihat kepada Allah. Laisat karu'yati ba'dina ba'dhon. Caranya bukan seperti melihat sesama di antara kita. Fala yura ta'ala fi jihatin. Maka nanti ketika kita lihat Allah, Allah itu enggak berada pada tempat tertentu atau arah tertentu. Oh, Allah di depan saya, atau Allah di belakang saya, Allah di samping saya. Enggak begitu nanti, enggak. Beda sama manusia. Lihat manusia pasti akan ada pada arah tertentu. Wala bilaunin, juga enggak ada warnanya. Kayak apa ya Allah itu ya warnanya ya? Oh, bersinar. Oh, enggak. Makanya ada orang ngomong, Allah itu bisa difoto enggak? Hah? Foto. Nah, foto itu kan untuk moto kita, itu alat untuk melihat sesama manusia. Yang difoto apa sih? Warna. Yang difoto bentuk. Lah Allah enggak berwarna, enggak berbentuk, enggak kaifa, enggak bagaimana, maka mata dunia enggak bisa menangkap Allah sama sekali. Maka nanti mata akhirat itu dibedakan dengan mata dunia keadaannya. Allah kasih mata yang istimewa, mata yang bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yura ta'ala jisman, dan kita enggak melihat Allah dalam keadaan jisim. Jisim itu apa? Tersusun, berbentuk, ada tangan, kepala, kaki, enggak begitu.
tanazahullahu ta'ala andalika uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari yang demikian, dan Allah maha tinggi dari apa saja yang sesuatu yang menjadi sifat-sifatnya makhluk. Allah suci dari demikian. Wa nafi ru'yata lillahi ta'ala al-mu'tazilah. Nah, beda lagi nih. Mu'tazilah tadi pertama udah mengatakan Allah hanya bikin yang baik, enggak bikin yang buruk. Ahli sunnah 2. Allah boleh bikin yang baik, boleh bikin yang buruk. Yang kedua, Mu'tazilah mengatakan Allah itu enggak bisa dilihat nanti di akhirat. Beda lagi nih. Jadi i'tiqad itu udah beda sama ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan Allah tidak akan bisa dilihat nanti di akhirat. Kata sahibul kitab, qabbahahumullahu ta'ala. Mereka adalah orang yang dibikin jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia min aqaidihim azaighatil batilah. Yang mana i'tiqad mereka adalah i'tiqad yang rusak, i'tiqad yang sesat, i'tiqad yang batil. Maka perlunya kitab ini dibikin agar kita punya i'tiqad jangan keluar dari i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena banyak orang Islam sholatnya sama, kiblatnya sama, puasanya sama, tapi i'tiqadnya berbeda, keyakinannya berbeda. Maka pentingnya kamu ngaji biar punya pegangan yang benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di antara keyakinan yang rusak pula pendapatnya orang Mu'tazilah apalagi? Wa min aqaidihimul fasidah aidon. Yang lain lagi nih keyakinan yang rusak di antaranya mereka. Qauluhum, mereka mengatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba yahluku af'ala nafsihi, seorang hamba itu bisa menciptakan perbuatan pada dirinya sendiri. Dia hamba itu mau ngerjain apa, ngelakuin apa, bisa dikerjakan sendiri tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali ajli qaulihim, maka atas pendapat mereka ini hadza yusammuna bil qadariyah. Kelompok ini disebut kelompok namanya qadariyah. Kenapa? Li'annahum yaquluna bi anna af'alal abdi bi qudratihi. Sesungguhnya perbuatan hamba itu diciptakan oleh dirinya sendiri, oleh kekuatannya sendiri, oleh kemampuannya sendiri. Kama sumiyatit ta'ifatul qailuna bi annal abda majburun ala af'alin. Sama dengan pendapat orang yang mengatakan sebaliknya dari Mu'tazilah. Apa? Bahwa seorang hamba tidak bisa menciptakan amal sama sekali. Hamba tidak punya amal sama sekali. Ini dua kelompok yang berlawanan. Hati-hati nih. Satu kelompok mengatakan seorang hamba bisa menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Satu kelompok mengatakan hamba tidak bisa sama sekali menciptakan amal dirinya sendiri. Dua kelompok ini kelompok yang sesat. Yang satu namanya Qadariyah, yang satu namanya Jabariyah. Allati yaf'aluha bil jabariyah nisbatun ila qaulihim
bijabril abdi wa qahrihi wa ya aqidatu za'ighatun aidon. Maka kedua akidah ini akidah yang rusak, akidah yang sesat. Jadi makhluk itu kata Jabariyah enggak punya perbuatan. Hamba itu bagaikan bulu. Kalau ada angin dari barat, ya dia ketiup ke barat. Kalau ada angin dari tiup timur, ketiup ke timur. Hamba enggak punya pilihan untuk melakukan amalnya sendiri. Kelompok ini namanya kelompok Jabariyah. Apa konsekuensinya? Mereka tidak menerima perintah Allah. Enggak mau diperintah sholat, puasa, haji, zakat, enggak mau. Kenapa? Lah ngapain? Wong Allah itu yang bikin saya. Ngapain merintah saya? Kalau Allah mau, tinggal bikin aja, saya jadi apa saja kan jadi. Enggak usah pakai diperintah. Mau dibikin jadi kucing ya jadi monyet jadi, mau dibikin jadi apa saja jadi. Oh, kamu diperintah mau dimasukin surga, tinggal masukin aja ke surga, ngapain perintah loh. Ini kelompok namanya apa? Jabariyah. Hingga kelompok ini menolak adanya nabi, menolak adanya perintah, syariat, Quran, ditolak semua. Kenapa? Mereka anggap ini semua enggak ada gunanya, karena Allah lah yang menciptakan semua amal saya tanpa adanya pilihan. Beda sama Mu'tazilah sama Qadariyah. Sebaliknya malah Allah itu enggak ikut-ikut. Nah, sebaliknya nih, amal saya muncul dari pilihan saya sendiri. Saya mau gerak, terserah saya. Saya mau diam, terserah saya. Allah enggak ikut-ikut. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih kekuatan pada diri saya. Dengan kekuatan itu saya bebas melakukan apa saja. Mau lari boleh, mau diam boleh, mau tidur boleh, mau bangun boleh. Artinya itu saya kerjakan dengan pilihan saya sendiri, dengan kemampuan diri saya. Kelompok yang ini namanya Qadariyah. Wal haq, adapun yang benar, annal abda la yakhluqu af'ala nafsihi wa laisa majburon. Hati-hati nih. Seorang hamba yang benar tidak bisa menciptakan amalnya sendiri. Tapi bukan gak punya amal. Hamba itu gak bisa bikin perbuatannya sendiri, tapi bukan berarti gak punya perbuatan. Jabariyah kan enggak. Saya ini gak punya perbuatan. Ketika dia makan, kamu kok makan? Ini Tuhan yang makan. Oh, Tuhan yang makan. Itu kamu duduk, ini Tuhan yang lagi duduk. Tidak dinisbatkan kepada dirinya. Qadariyah sebaliknya, ketika dia makan, itu kamu kok makan? Iya, karena saya punya kekuatan, maka saya makan atas maunya saya sendiri. Ini dua kelompok ini kelompok yang sesat. Lah ahli sunnah keluar dari keduanya. Ada yang ngomong begini, ahli sunnah mah mencelak ngambil sini separuh, ngambil sini separuh. Enggak, justru kita keluar dari keduanya. Mana? Seorang hamba tidak bisa menciptakan amalnya sendiri. Keluar dari mana? Qadariyah. Qadariyah mengatakan hamba bisa bikin amalnya sendiri. Ahli sunnah mengatakan seorang hamba tidak bisa bikin amalnya sendiri. Tapi seorang hamba punya amal, punya perbuatan, keluar dari Jabariyah.
Jadi hamba itu tidak bisa bikin amal. Ketika dia punya amal, amalnya ditolong oleh Allah. Gitu. Ahli sunnah punya pendapat nih. Ketika kita kok ngelakuin sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tapi itu perbuatan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya kayak wayang. Wayang itu nggak bisa bikin amal untuk dirinya sendiri. Ya, Gatot Kaca terbang, nggak bisa terbang. Ketika kok Gatot Kaca terbang, yang nerbangin siapa? Dalang. Nah, gitu loh. Jadi hamba itu nggak bisa bikin amal, tapi punya amal. Amalnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang jadi raja, ada yang jadi rakyat, jadi dokter, jadi segala yang kita kerjakan itu enggak muncul dari diri kita sendiri, tapi atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tiqadnya ahli sunnah. Bal innallaha ta'ala yahlukul af'al as-sadirata minal abdi ma'akaunil abdi lahu ikhtiyarun fiha. Tapi Allah lah yang menciptakan amal pada seorang hamba, yang dihadirkan amal itu dengan dasar hamba itu dikasih pilihan. Berarti Jabariyah mengingkari adanya pilihan. Pilihan ini kan nyata. Saya mau gerak, boleh. Saya mau diam, itu pilihan. Ini hal yang nyata pada kita. Tinggal ketika kamu melaksanakan pilihan itu, kamu akui dari diri kamu sendiri atau diciptakan oleh Allah. Gitu doang. Kalau kamu ngaku pilihan kamu ditolong oleh Allah, kamu ahli sunnah. Kalau kamu ngaku punya pilihan kamu itu hasil kamu sendiri, kamu qadariyah. Kalau kamu ngomong saya nggak punya pilihan apa-apa, kamu Jabariyah. Maka keyakinan orang sedunia nih nggak cuma sekampung, itu terbatas pada 3 macam keyakinan. Jadi ahli sunnah, jadi qadariyah, atau jadi Jabariyah. Mau Kristen, mau Yahudi, mau Wahabi, mau Syiah, mau apa saja, 3 ini doang keyakinannya. Kalau kamu kok ngomong sama orang lain, diskusi sampai ke bab keyakinan, kamu boleh tes. Kamu itu punya kerjaan, duduk, jalan, dari mana itu? Coba kamu tanya. Kalau dia ngomong dari saya sendiri, qadariyah. Kalau dia mengatakan saya emang nggak punya apa-apa, semua ini Allah semua, saya nggak bisa punya kerjaan, Jabariyah. Kalau dia ngomong oh saya punya kerjaan, bisa milih, tapi pilihan saya ditolong oleh Allah, ahli sunnah wal jamaah. 3 macam keyakinan seorang manusia. Jadi pendapat yang pertama Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan seorang hamba itu mutlak adalah pilihan dirinya sendiri. Sedangkan Jabariyah mengatakan bahwa seorang hamba sedikit pun tidak punya kemampuan untuk usaha, hingga hamba itu bak sebuah bulu yang bisa terbang ke sana terbang kemari tanpa punya pilihan, dan dia hanya punya keterpaksaan tanpa punya pilihan. Berarti dia ngingkarin pilihan. Sekarang kita buktikan pada diri kita
ada dua kerjaan. Ada kerjaan yang berdasarkan pilihan, ada yang tidak dengan pilihan. Contoh, kamu nyisir rambut. Yang gampang aja, kamu nyisir rambut. Kamu boleh belok sono, boleh belok sini, pilihan nggak itu? Boleh ke belakang, itu pilihan kamu. Kamu nyisir, itu pilihan namanya. Ketika kamu keluar rumah, rambutnya kena angin, pilihan bukan? Ada dua kerjaan nih. Ada yang kita punya pilihan, ada yang kita nggak punya. Qadariyah menganggap semua pilihan dari dirinya sendiri, nggak ada yang kita nggak milih. Jabariyah mengatakan nggak ada pilihan, semuanya nggak milih semua. Berarti dia mengingkari kenyataan. Kita punya dua-duanya. Ada yang kita pilih, ada yang kita nggak pilih. Jadi orang Arab, jadi orang Cina, jadi orang Jawa, jadi orang bule, milih nggak? Nggak milih nih. Ada yang kita nggak milih, tapi ada yang kita milih. Mau gerak, mau sholat, mau tidur, kita punya pilihan. Maka kita harus terima apa yang diciptakan Allah dalam dua keadaan. Ketika kita kok punya pilihan, kita bisa mengerjakan sesuatu, maka kerja itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita nggak milih, maka itu takdirnya Allah tanpa adanya sebuah pilihan. Maka kamu nggak boleh menyalahkan seseorang yang dia nggak punya pilihan. Dasar Arab loh, saya nggak milih jadi orang Arab, jangan kamu ledek. Hasil yang bukan sebuah pilihan. Dasar lu Cina sipit. Nah, kalau gua bisa milih mau nggak mau jadi Cina. Babi, kucing, monyet, pilihan nggak? Itu dipilihkan oleh Allah. Makanya kamu jangan menghina, dasar babi. Kata babi, gua nggak milih jadi begini. Lu jangan menghina-hina gua. Gitu. Jadi yang bukan pilihan jangan kamu hina. Kamu boleh protes, boleh mengkritik pada sesuatu yang punya pilihan, yaitu amalnya seorang hamba. Maka dari sini dikatakan wa kharraja min baini farasin wa damin labanan khalisan saighan lisyaribin. Maka ahli sunnah itu adalah sesuatu yang telah keluar di antara kotoran dan darah. Dalam dirinya hewan ada dua hal, ada kotoran, ada darah. Yang ketiga adalah lagi apa? Susu yang murni. Maka ahli sunnah susunya itu. Yang dua ini Jabariyah dan Qadariyah. Maka ahli sunnah adalah sesuatu yang telah keluar di antara kotoran dan darah. Maka dia berupa susu murni yang mudah ditelan oleh para orang-orang yang meminumnya. Itu pendapatnya ahli sunnah yang berkaitan dengan amalnya seorang hamba, bahwa hamba tidak bisa punya amal, hamba itu enggak punya amal dari dirinya sendiri. Ketika hamba punya amal, maka amal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau akhbarahum lama azabahum walau fawwadha ilaihim lama kana lil amri. Maka kalau Allah memaksa mereka, ketika Allah
menjadikan paksaan untuk kita. Ini batasan nih. Kalau Allah memaksa kita berarti nggak ngasih apa? Pilihan. Maka lama kana li amrin, maka ketika seseorang itu tidak adanya pilihan, lama adzabahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Jadi jangan ngomong, oh kalau semuanya ditakdirkan oleh Allah, berarti Allah jahat dong. Saya dipaksa untuk begini, dipaksa begini, terus diazab oleh Allah. Oh enggak. Allah enggak pernah memaksa kita, yang paksaan itu menyebabkan azab, enggak ada. Semua yang kamu kerjakan yang berkaitan sama azab itu atas adanya pilihan yang ada pada diri kamu. Walakinnaha manzilatun baina manzilataini walillahi fihi sirrun la ta'lamun. Akan tetapi dia adalah satu tempat di antara dua tempat bagi Allah, dan itu dirahasiakan yang kamu tidak mengetahuinya. Artinya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah. Ketika tidak punya pilihan, Allah nggak akan menyiksanya. Contoh, kamu kalau sholat wajib berdiri. Kalau nggak berdiri, dosa, haram. Terus kamu dibikin sakit sama Allah, nggak bisa disiksa, nggak? Dosa nggak? Allah perintah kamu puasa. Siapa yang nggak puasa akan diazab. Kamu dibikin sakit sama Allah hingga nggak bisa puasa, diazab nggak? Jadi sesuatu yang kita dipaksa dan nggak punya pilihan, Allah nggak akan mengazab kita, nggak. Ada orang yang bodoh, akalnya nggak bisa mikir, nggak bisa kenal Allah, diazab nggak? Nggak. Jadi ada sesuatu yang pada diri kita yang ketika itu dipaksa oleh Allah untuk kita peroleh, Allah akan hilangkan azab dari hal itu. Beda kalau kita bisa puasa, sengaja ninggalin, hukumnya apa? Haram. Maka ada azab di situ. Kalau diazab karena kamu bisa ngerjain, milih nggak mau ngerjain. Maka pilihan kamu itu yang Allah jadikan sebagai jalan untuk menyiksa kamu sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang disiksa-siksa itu sudah mendapatkan kebaikan di dunia. Nggak mau puasa, pesta. Minum arak, pesta. Berzina, pesta. Maka kesenangan jalanin. Tapi nanti ada azab yang akan Allah berikan kepada dia. Maka ada di antara itu rahasia yang Allah simpan, yang kita ini nggak ngerti. Apa sih faedahnya kok saya dibikin begini sama Allah? Apa sih rahasianya kok saya dibikin begini sama Allah? Maka hal itu disimpan oleh Allah dan kita tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kita menyadari bahwa seorang adalah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hikayat. Ada seorang tabi'in namanya Hasan al-Basri radhiyallahu an, seorang alim. Ditanya oleh seseorang, apakah Allah memaksa seorang hamba untuk melakukan sesuatu? Maka beliau menjawab, Allah lebih adil dari yang demikian. Allah nggak pernah maksa seorang hamba untuk mengerjakan sesuatu lalu Allah menyiksanya.
Orang itu nanya kembali, apakah Allah menyerahkan semuanya kepada mereka? Maka Syekh Hasan Basri menjawab, Allah lebih mulia dari yang demikian. Lalu beliau menjawab dengan kata-kata tadi, walau ajbarahum lama adzabahum. Kalau Allah sampai memaksa seorang hamba, pasti Allah tidak akan menyiksanya. Walau fawwadha ilaihim lama kana li amrin. Apabila Allah memberikan dia itu sebuah pilihan, menyerahkannya kepada seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa mendapatkan perintah dari Allah. Gak ada artinya perintah kalau semua diserahkan kepada seorang hamba. Kayak ginilah, kamu punya anak kamu sekolah, terus kamu lepaskan anak itu dari pintu rumah kamu, nak, berangkat. Nanti pulang ya nak, makan siang di rumah. Pulang gak kira-kira? Minggat dia, main sono, main, begitu pulang sore, tadi disuruh pulang. Iya mak, lepas dia. Lepas dari kontrolnya orang tua. Kenapa? Karena dilepaskan. Maka Allah gak pernah memaksa dan gak pernah melepaskan keadaan seorang hamba. Akan tetapi di antara keduanya, dipaksa ya enggak, dilepaskan juga enggak, gitu loh. Dohirnya kayak kita punya pilihan. Dohirnya nih, hakikatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang hamba yang dikehendaki baik, maka Allah jadikan di hatinya punya pilihan untuk berbuat baik. Allah menghendaki orang itu buruk, maka di hatinya nggak mau mendekati kebaikan. Ke masjid yuk, ntar gerah gua ke masjid. Tempat-tempat yang kadang jadi tempat paling jauh bagi seorang hamba adalah masjid. Sebelah rumahnya masjid, parah. Kok ke Ancol bisa, kadang rekreasi ke Bogor bisa, ke masjid. Kenapa? Allah nggak kasih pilihan baik untuk dirinya. Antara dua, dipaksa yang enggak, dilepaskan juga enggak. Jadi Allah menuntun seorang hamba sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki dia baik, dituntun ke jalan kebaikan. Kalau Allah menghendaki dia jelek, dijauhkan dari jalan kebaikan. Qala Sa'du, berkata Imam Sa'duddin At-Taftazani fi Syarhil Aqaid, dalam kitabnya Syarah Aqaid, wa hadza ikhtiyar, dan sebuah usaha, sebuah pilihan, la yumkinu ayu abbaro anhu bi ibaratin, itu tidak bisa digambarkan dengan hanya satu ibarah. Bali syahsin yajidu baina harakati yadihi idza harakaha huwa wa baina ma idza harakahal hawa qahrun anhu farqun. Seorang hamba bisa mengetahui pada dirinya sendiri kapan tangannya bergerak atas pilihannya dan kapan tangannya bergerak bukan atas pilihannya. Kalau kamu melek nih, tangan kamu gerak-gerak. Ada ketika kamu jalan, ada angin gede niup kamu sampai kamu nggak bisa menahannya, berarti kamu gerak
dipaksa oleh adanya angin tadi. Dan kamu bisa bedain keduanya. Mana gerakan yang atas pilihan saya dan mana gerakan yang bukan atas pilihan saya. Jadi hamba punya dua kerjaan. Ada yang dia itu punya pilihan, ada yang dia nggak punya pilihan. Kamu tidur, gerak-gerak enggak? Gerak-gerak enggak? Enggak tahu, Beb, orang tidur. Ya enggak usah lihat geraknya. Spraynya aja kamu lihat acak-acakan enggak? Kalau spraynya acak-acakan berarti kamu mencak-mencak, kadang ngompol segala. Ketika kamu kencing atas pilihan kamu dan kamu ngompol bukan atas, kamu punya dua kerjaan berarti. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Maka keduanya atas ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhtiar hamba dalam hal perbuatan adalah masalah yang sulit digambarkan dengan satu ibarah. Kamu harus paham nih. Tapi semua ibarah tentang hal itu tidak lepas dari kesamaran dan kekaburan. Di antara yang masyhur adalah ta'alluqul qudrati bil maqdur la ala wajhi ta'thir fihi. Hubungan antara kudratnya Allah dan makdur yang dikuasai adalah bukan secara takdir atau memberi bekas pula kepadanya. Nih saking sulitnya ulama jelasin gimana sih hubungan antara hamba itu dipaksa atau punya pilihan. Kalau kamu kok mengatakan ya semuanya dipaksa, kamu jadi Jabariyah. Semuanya atas pilihan, kamu jadi Qadariyah. Kita di tengah-tengah, ada yang dipaksa, ada yang punya pilihan. Ketika kita kok punya pilihan, maka yakinlah pilihan itu atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang harus kita yakini berkaitan sama takdir yang Allah ciptakan pada hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang kok berbuat jelek, maksiat, kita doain mudah-mudahan taubat. Kalau saya yang maksiat, berbuat jelek, doa ya Allah, mudah-mudahan ini maksiat saya yang terakhir ya Allah. Nanti saya nggak maksiat lagi. Kenapa? Karena kita punya pilihan. Dan kita tahu pilihan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh aja sekarang saya diberi pilihan jelek, besok jelek lagi, besok jelek lagi, matinya jelek, boleh. Maka kita berharap ya Allah, saya sekarang dibikin jelek di hati nih. Berdoa ya Allah, mudah-mudahan ini jelek saya yang terakhir, besok saya dibikin baik ya Allah. Diberi hidayah, beri petunjuk, beri jalan untuk bisa menjadi orang yang baik. Itu 3 perkara di antara perkara jaiz yang harus kita yakini. Yang pertama, Allah bikin baik dan buruk. Yang kedua, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakini bahwa amalnya seorang hamba, itu hamba punya sebuah amal, tapi amal itu tidak dari dirinya sendiri, tapi atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal jaizi alaihi ta'ala. Terus yang berikutnya perkara jaiz bagi Allah adalah irsalu jami'ir rusul. Allah boleh saja mengutus para rasul-rasulnya. Allah boleh saja mengutus para nabi-nabinya. Fa irsaluhu ta'ala lahum afdalu alaihimus salatu wassalam bifadlihi la bitariqil wujub
li'annahu ta'ala la yajibu alaihi syai'un kama maro. Yang berikutnya yang jaiz apa? Allah boleh saja mengutus seorang rasul. Ada hamba yang diutus oleh Allah jadi utusan untuk menyampaikan berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengutus rasul ini adalah anugerah dari Allah, bukan kewajiban bagi Allah. Karena kita tahu bahwa tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Memperlihatkan dirinya kepada hambanya jaiz. Bikin baik jaiz. Ngutus rasul juga jaiz, bukan kewajiban bagi Allah. Beda dengan pendapatnya Mu'tazilah. Apa kata mereka? Wajib Allah mengutus rasul. Beda dengan Jabariyah, mustahil Allah mengutus rasul. Ahli sunnah mengatakan jaiz, Allah boleh-boleh saja mengutus para utusannya. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan diantara pula yang wajib diyakini, anna afdhalal makhluqat alal itlaq nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ahli baitihi ajma'in. Di antara manusia yang dijadikan Allah, di antara seluruh makhluknya yang paling mulia siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, makhluk, nabi, hamba yang paling mulia di antara seluruh hamba-hamba yang lain. Malaikat, jin, manusia. Di antara malaikat, di antara semua jin, semua manusia, yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi, lalu keluarganya, wa ala ahli baitihi ajma'in. Secara semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita yakini nih. Kalau kita mengatakan ada yang lebih mulia, berarti keyakinan kamu keluar dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kita meyakini orang yang paling mulia di antara semua makhluknya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibandingkan para malaikat dan siapa saja di antara hamba-hambanya Allah. Makanya Nabi bangga ketika diundang apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi bangga disebut sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena di antara semua hamba, Nabilah hamba yang paling mulia, paling agung, paling utama. Terus setelah Nabi siapa? Setelah Nabi Muhammad siapa? Wa yalihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengiringi orang yang mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fi afdaliyatihi baqiyatu ulul azmi, yang disebut namanya ulul azmi. Ulul azmi itu orang-orang yang tingkat kesabarannya paling tinggi, yang diberikan ujian-ujian oleh Allah paling banyak, namanya ulul azmi. Siapa setelah Rasulullah? Yaitu Sayyiduna Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim. Terus Sayyiduna Musa, lalu Nabi Musa. Sayyiduna Isa, lalu Nabi Isa. Sayyiduna Nuh, lalu Nabi Nuh. Wahum fi afdaliyati ala tartib. Maka mereka ini urut-urutan manusia paling mulia, hamba paling mulia.
Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh alaihi salam. Wa kaunuhum khamsatan nabiyan sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan mereka adalah 5 nabi alaihi wassalatu wassalam, wa arba'atun ba'daha, setelah nabi kita 4 lah yang lainnya, ba'dahu wa huwa shahih, ini pendapat yang paling sahih. Wakila, ada pendapat lain mengatakan ulul azmi aktsaru min dalika, itu lebih banyak dari 5. Enggak cuma 5 tapi lebih dari 5. Tapi yang paling sahih ulul azmi 5 orang. Wayali, dan mengiringi ulul azmi siapa? Fi afdhaliyati baqiyatur rusul. Setelah 5 ini urutan ke-6-nya siapa? Nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Tsumma baqiyatul anbiya, setelah seluruh rasul barulah seluruh nabi. Ini kalau kita mau bicara urutan hamba paling mulia di jagat ini siapa? Pertama nabi, urutan berikutnya ulul azmi, terus para rasul. Berapa jumlahnya? Ada 313 kata pendapat seorang ulama. Setelah 300 ini berikutnya para nabi. Berapa jumlahnya? 124.000. Summa malaikat, barulah setelah ulul azmi, para rasul, para nabi, barulah para malaikat. Ada yang mengatakan beda-beda. Oh, malaikat lebih mulia, ada malaikat lebih. Ini beda-beda pendapat nih. Tapi setelah para malaikat dibagi lagi. Malaikat yang paling mulia yang mana? Malaikat yang paling mulia adalah semua malaikat lebih utama dari pemimpin manusia. Yang paling utama ya Jibril, Mikail, Israfil, ini Raisul para malaikat. Lalu setelah para malaikat pemimpinnya, malaikat yang di bawahnya, barulah pemimpinnya manusia. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan berikutnya lagi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kurun ke kurun. Kurun pertama golongannya sahabat, kurun kedua tabi'in, ketiga tabi'in, terus sampai kepada kita sekarang ini. Fayajibu ayatakada anallaha ta'ala ayyadahum bil mu'jizat, dan wajib pula diyakini bahwa Allah memberikan kepada para nabi itu mukjizat. Wahtassa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengkhususkan banyaknya mukjizat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamur rasul, karena nabi kita adalah penutup pemimpinnya para rasul. Bi anna syara'ahu la yunsakhu hatta yunqadhiyaz zaman, karena agama yang dibawa Nabi Muhammad, syariahnya tidak akan terhapus sampai nanti akhir zaman. Gak ada lagi
pengganti untuk syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa alaihi salatu wasallam ba'da nuzulihi yahkumu bi syar'i nabiyina. Nanti kan akhir zaman akan muncul Nabi Isa. Apa Nabi Isa menggantikan ajaran Nabi Muhammad? Enggak. Ketika Nabi Isa turun, maka Nabi Isa pun akan menjalankan agama ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakila ya'khuduhu minal Qur'an wa sunnah. Ada yang mengatakan ketika Nabi Isa turun nanti dia mengambil kitab Al-Quran dan mengambil kitab hadis, terus membacanya dan memahami agama Nabi Muhammad, syariahnya, terus menjalankannya untuk umat-umatnya. Jadi Nabi Isa nggak pakai belajar sama yang lain, tapi langsung ambil dari Quran, dari hadis. Ada yang mengatakan lagi wakila yadhabu ila qabri syarif fayata'allamuhu minhu sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi Isa mendatangi kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari syariah Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadisnya. Ketika Nabi Isa turunnya di mana? Di Baitul Maqdis. Terus kemana? Ke Mekah. Dari Mekah terus ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Isa mendatangi kubur Rasulullah, jadi dalil bolehnya seseorang melakukan perjalanan menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada orang-orang Wahabi yang mengatakan haram datang ke kubur Rasulullah. Kenapa? Perjalanannya nggak ada dalilnya. Maka dalilnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nanti ketika turun akan mendatangi kubur Rasulullah dan menanyakan tentang agamanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana ajarannya hingga beliau menjalankan syariah berikutnya berdasarkan syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam, maka ketahuilah ketika Nabi Isa nanti turun, apa perubahan yang terjadi? Di antaranya ketika Nabi Isa turun, tidak ada lagi orang bayar pajak. Semua pajak dihilangkan sama Nabi Isa. Pajak itu apa sih? Pungutan paksa dari pemerintah. Pemerintah kurang duit, narik pajak dari rakyatnya. Nanti sama Nabi Isa semua pajak dihilangkan. Kalau begitu, zamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, Nabi kita menerima yang namanya jizyah, pajak dari orang-orang kafir. Orang Islam zaman Nabi gak dimintain pajak, tapi orang kafir bayar pajak. Apa pajaknya? Pajak perlindungan diri. Kalau Anda pengen aman, bayar pajak, kamu saya lindungi. Jadi orang kafir bayar pajak ke orang muslim. Ketika zaman Nabi Isa semuanya dihapus. Kalau begitu Nabi Isa pakai syariah sendiri dong, bukan syariah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maksudnya bahwa sesudah selesainya
syariah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan merasa tidak perlu lagi untuk menerima jizyah tersebut dengan turunnya Nabi Isa, maka hukum yang demikian itu adalah hukum tidak menerima jizyah yang diterapkan Nabi Isa adalah salah satu syariah Nabi Muhammad juga. Dulu diperlukan jizyah. Setelah Nabi Isa turun, orang kafir diperangi semua, nggak perlu lagi jizyah, gitu loh. Nggak ada jizyah itu juga syariah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika zaman itu masih banyak orang kafir yang dibiarkan hidup. Tapi nanti nggak ada. Semuanya akan masuk dalam agama Islam hingga tidak perlu lagi yang namanya jizyah. Jadi bukan Nabi Isa bawa syariah sendiri, bukan. Ada lagi, wa'lam anna nusakha ba'du syar'i nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ba'dil akhar kama nusikha wujubu kauni iddatil mar'ati al mutawaffa anha zawjuha sanatan bi wujubi kauniya arba'ata usyhur wa ashron wala naqsa fi dzalika. Ada lagi nanti syariah yang dihapus. Apa? Ketika Nabi Isa turun, seorang wanita ketika suaminya mati, dia harus iddah. Iddah itu apa? Iddah itu masa tunggu. Wanita itu nggak boleh kawin sebelum 4 bulan 10 hari. Ada laki-laki mati, suami jadi apa? Istri jadi janda. Untuk kawin lagi perlu nunggu 4 bulan 10 hari. Baru boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Nanti zaman Nabi Isa masa iddah itu ditambah jadi 1 tahun, bukan lagi 4 bulan. Kalau begitu Nabi Isa nambahin dong, merubah dong syariah Nabi Muhammad SAW. Oh bukan, tentang pemberlakuan iddah 1 tahun itu ayatnya sudah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Nabi menyampaikan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istrinya, hendaklah mereka berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu memberikan mereka nafkah hingga 1 tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Itu ada ayatnya tuh. Maka ayat ini dinusah, dihapus. Di dalam surat yang lain Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashrah. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istrinya, hendaklah para istri itu menangguhkan diri selama 4 bulan 10 hari. Ayatnya sudah ada. Tapi pemberlakuannya lagi nanti zaman Nabi Isa, gitu loh. Bukan Nabi Isa nambahin hukum, bukan. Ayatnya udah disampaikan, berlakunya nanti zaman Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Zaman Nabi Isa makmur semuanya. Orang semuanya mendapat kehidupan yang makmur, kehidupan yang damai, kehidupan yang sentosa. Nah sekarang ente bisa ninggalin istri untuk 4 bulan udah hebat. Nanti akan berlebihan.
Maka mereka ditunda untuk menikah selama 1 tahun pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka ayat yang menghapus nusa ini meskipun lebih dulu dalam tilawah bacaannya dibandingkan dengan ayat yang dihapus, namun dia akhir dalam diturunkannya, sehingga tidak menyimpang dari apa yang jadi nas yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap Nabi Isa bikin aturan baru, enggak. Tetap menjalankan syariahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara perkara-perkara jaiz yang wajib kita ketahui dari perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kebaikan, memperlihatkan dirinya, mengutus seorang Rasul, memuliakan seorang hambanya, dijadikan mulia, di bawahnya. Ini menunjukkan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara lagi tentang bab kenabian, yaitu bicara tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sifat nabi-nabi yang 25 yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim, dan nabi-nabi yang lain yang wajib pula kita ketahui sifat-sifatnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa julan manna la biktisabi minna fil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.